Assalamualaikum sahabat YouTube, apa kabar? Alhamdulillah. Semoga saja Anda ketika saya temui selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kali ini saya mengulang dan menyambung dari video-video yang telah lalu mengenai bahan bakar air, yakni merubah air menjadi hidrogen. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana ketika saya menggunakan PWM jenis yang baru dari yang sudah-sudah yang saya gunakan. Nah, sahabat, di sini saya menggunakan PWM dari modul yang tersedia di pasaran, dan itu bisa kita beli. Namun jenis yang saya perlihatkan ini adalah jenis yang perlu ditambah driver. Nah, sahabat, modul PWM tipe yang Anda lihat ini perlu ditambah dengan dripper, yakni sebuah dripper yang memang dikhususkan untuk menggerakkan motor DC. Tapi pemanfaatan yang saya gunakan di sini adalah untuk reaktor hidrogen. Nah, sahabat, seperti apa bentuk dripper itu nanti Anda bisa lihat dengan video-video saya yang telah lalu yang memuat khusus bagaimana membuat PWM hidrogen atau HHO dengan mengkombinasikan PWM dan dripper. Nah, sahabat, PWM yang saya pakai ini adalah full function PWM signal generator tipe XI PWM ya, sahabat ya. Jadi saya kombinasikan dengan dripper seperti ini, sahabat. Nanti di kolom deskripsi akan saya sertakan supaya akan lebih jelas. Nah, di sini Anda lihat hasil yang saat ini dengan gelembung-gelembung seperti itu, sahabat ya. Nah, di sini dia menarik daya sampai dengan 16-17 ampere, sahabat ya. Jadi besar sekali. Dan kondisi seperti ini diciptakan dari jumlah katalis yang dimasukkan dan berapa rapat atau renggangnya daripada kisi-kisi hidrogen generator tersebut, sahabat. Baik, sahabat. Kita coba dari awal ya. Kita coba di on kan dulu ya. Nah, di situ besar sekali arus yang disedot ya, sahabat ya. Lebih kurang sekitar 17 ampere ya, sahabat ya. Tapi saya cuma di sini untuk menunjukkan sebenarnya bukan hal seperti ini yang saya inginkan. Saya menginginkan dengan ampere yang kecil tapi bisa menghasilkan gelembung-gelembung hidrogen dan oksigen yang banyak ya, sahabat ya. Tapi di sini yang saya perlihatkan adalah hanya PWM yang saya buat dan hasilnya gelembungnya seperti itu, sahabat ya. Dengan ampere yang besar, gelembungnya seperti ini. Seperti ini, sahabat ya. Tapi akan kita coba kurangi lagi jumlah katalis sehingga nanti ampernya akan turun ya, sahabat ya. Nah, ini nanti kita lihat dampaknya seperti apa gelembung-gelembungnya. Ampernya kita lihat agar bisa lebih kecil. Kita ganti nanti airnya dengan katalis yang sedikit ya, sahabat. Setelah airnya saya ganti dan saya berikan katalis yang tidak terlalu banyak, ampernya seperti itu ya, sahabat ya. Ampernya yang dihasilkan lebih kecil karena biar bagaimanapun kaitan antara ampere dan besarnya gelembung-gelembung sangat terkait erat ya, sahabat ya. Nah, sekarang ampere yang kelihatan sekitar 7 ampere ya, sahabat ya. Saya adjust frekuensinya 1 Hz dan duty cycle-nya 95%. Mungkin di sini perlu kita ukur ya berapa tegangan yang keluar. Dari tegangan sumber
tegangan sumber itu sekitar 12 volt ya sahabat ya. Oke, langsung kita ukur berapa tegangan yang keluar. Nah, situ sekitar 12 volt ya sahabat ya. Jadi masih sekitar 12 volt dengan arus yang ditarik sekitar 7,5 ampere. Gelembungnya seperti itu sahabat ya. Mungkin tidak terlalu kelihatan ya sahabat ya. Sekali lagi saya coba ya. Nah, seperti itu sahabat ya. Saya menggunakan skala ukur 50 ya. Di situ sekitar 12 volt. Nah, hasilnya seperti ini sahabat ya. Nanti akan kita coba dengan reaktor hidrogennya. Kira-kira bisa menghasilkan berapa banyak gelembung, ataupun mungkin barangkali berapa liter per jamnya. Baiklah sahabat ya, saya rasa mungkin untuk uji coba ini sampai di sini dulu. Nanti akan kita coba sebenarnya bagaimana penggunaan PWM ini pada reaktor yang pernah saya gunakan sebelumnya. Oke sahabat ya, kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini untuk berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.